Bab 7323. Bernard Arnault dan Presiden adalah kenalan lama. Lagi pula, meskipun Arnault jatuh dari posisi orang terkaya di dunia, ia tetaplah orang terkaya di Prancis dan Eropa, jadi pengaruhnya di Eropa tidak kalah dari siapapun. Dulu, Bernard Arnault mungkin tidak tertarik dengan panggilan presiden, tetapi hari ini adalah hari kehormatan dan kejayaan bagi keluarganya, jadi ia sangat gembira. Ia berjabat tangan dengan presiden dan berkata dengan rendah hati, "Yang mulia, saya menghargai pujian Anda. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan." Presiden menggelengkan kepala dan berkata dengan penuh emosi, "Hari ini, seluruh rakyat Prancis bangga padamu, dan nanti, atas nama Prancis, saya akan menganugerahkanmu Salib Agung Legiun Kehormatan." Salib Agung Legiun Kehormatan adalah medali kehormatan tertinggi di Prancis. Umumnya, di masa damai, hanya mereka yang telah memenangkan penghargaan tertinggi bagi negaranya yang dapat menerimanya, seperti juara dunia dalam ajang olahraga besar. Bagi seorang pengusaha seperti Bernard Arnault, sangat jarang dianugerahi medali kehormatan setinggi itu. Bahkan ia sendiri belum pernah menerimanya selama bertahun-tahun. Sebenarnya, bagi pemerintah Prancis, medali tidak berharga, tetapi alasan mereka membatasi jumlahnya secara ketat adalah untuk memastikan kandungan emas dalam medali tersebut. Setelah benda ini terendam banjir, nilainya akan sangat berkurang, dan daya tariknya juga akan sangat berkurang bagi mereka yang belum menerima medali. Bernard Arnault sangat senang. Sekembalinya, ia disambut oleh Perdana Menteri dan Presiden. Ia juga akan dianugerahi medali kehormatan tertinggi. Persyaratannya sudah lengkap. Setelahnya, keduanya bertukar sapa sejenak di depan kamera para pewarta media, dan kemudian resmi memasuki acara penyerahan penghargaan. Upacara pemberian penghargaan ini memiliki proses yang tetap, dengan banyak pejabat dan penjaga Prancis yang menyaksikan acara tersebut di lokasi, dan wartawan media juga menyiarkannya secara langsung. Di bawah tatapan seluruh rakyat Prancis dan separuh dunia, Bernard Arnault yang berambut perak menerima Salib Agung Legiun Kehormatan yang sangat indah. Saat Presiden menggantungkan medali di dadanya, seluruh istana Élysée bertepuk tangan. Pria tua ini membanggakan dirinya sebagai pengusaha yang cerdik, tak pernah tergoda oleh ketenaran dan kekayaan yang sia-sia. Namun hari ini ia akhirnya menyadari bahwa bukan karena ia membenci ketenaran dan kekayaan, melainkan karena ia memang tak pernah bisa mencapai ketinggian seperti itu sebelumnya. Matanya agak merah, dan tampak ada sentimen patriotik yang menggebu-gebu di dadanya. Charlie melihat kegembiraan Bernard Arnault melalui siaran langsung, dan dia juga melihat kekaguman rakyat Prancis padanya dari rentetan tembakan. Lalu, tiba-tiba ia mendapat ide dan berpikir, mengapa tidak memberinya awal yang baik dan memberinya beberapa hal manis untuk dicicipi. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan WeChat ke Tawana, yang juga ada di pulau itu. Beberapa menit kemudian, Bernard Arnault, yang baru saja menerima medali dari Presiden, berdiri tegak dan difoto oleh media bersama Presiden. Tiba-tiba, seorang staf menghampiri Presiden dan membisikkan sesuatu dengan penuh semangat. Mata Presiden berbinar setelah mendengar ini, dan dia merendahkan suaranya dan bertanya, "Apakah berita ini benar?" "Benar," jawab pihak lain, "saya sudah memverifikasinya dengan perusahaan Tawana Suite, dan memang itu keputusan Nona Suite. Jika tidak ada masalah di pihak kami, Nona Suite dapat membuat pengumuman resmi di platform media sosial pribadinya kapan saja." "Hebat, benar-benar fantastis." Presiden dipenuhi kegembiraan dan langsung berkata kepada media yang hadir, "Semuanya, kami baru saja menerima kabar bahwa penyanyi terkenal Nona Tawana Suite telah memutuskan untuk menggelar 5 konser tunggal di Prancis setelah liburannya untuk berterima kasih kepada Tuan Bernard Arnault. Semua hasil dari konser tersebut akan disumbangkan ke Badan Amal Prancis." Para wartawan di tempat kejadian tiba-tiba berseru keheranan. Konser-konser Tawana Suite telah lama menjadi kunci emas untuk mendongkrak ekonomi pariwisata lokal. Konon, dimanapun ia menggelar konser,
industri pariwisata lokal akan terdongkrak pesat. Uang bukanlah hal terpenting. Popularitas global negara dan kota tersebut langsung meningkat, dan efek jangka panjangnya adalah sumber pendapatan yang lebih besar. Terlebih lagi, kali ini Tawana tidak hadir untuk pertunjukan komersial, melainkan untuk pertunjukan amal, dan seluruh hasil pertunjukan akan disumbangkan ke badan amal di negaranya. Pendapatan box office dari kelima konser tersebut setidaknya mencapai 100 juta euro. Selain semua manfaat yang terkait dengan uang, reputasi Prancis juga akan sangat meningkat, karena bintang besar seperti Tawana Sweet telah mengambil inisiatif untuk datang dan tampil di acara amal, yang belum pernah terjadi bahkan di Amerika. Para wartawan sangat terkejut dan semuanya mengarahkan kamera mereka ke Bernard Elno yang sudah tua, karena semua orang tahu bahwa Tawana akan mengadakan 5 konser amal untuk membalas Bernard Elno karena telah menyelamatkan hidupnya. Bernard Elno juga bingung. Pikiran pertamanya adalah, ini tidak masuk akal, Charlie lah yang menyelamatkan Tawana, bukan aku, Tawana pasti tahu itu. Tetapi ketika dia teringat pada Charlie, dia langsung paham bahwa ini pasti dilakukan oleh Charlie yang memberi instruksi kepada Tawana. Dia telah melihat segala macam badai, tetapi saat ini dia begitu tersentuh hingga matanya merah. Dia merasa bahkan nyawanya telah diselamatkan oleh Charlie, dan Charlie tidak hanya memberikan penghargaan yang begitu besar kepadanya, tetapi sekarang dia juga membiarkan Tawana menambahkan lapisan gula pada kue untuknya. Ia tak kuasa menahan diri untuk berpikir, apakah ini masih Charlie yang memeras ratusan juta dolar dariku dengan segel kekaisaran plastik dan lukisan tinta Mona Lisa? Dulu aku menganggapnya orang paling hina di dunia, tapi kenapa sekarang aku merasa kemanusiaannya begitu cemerlang? Dialah yang pergi setelah misinya selesai, menyembunyikan prestasi dan ketenarannya. Bukankah itu yang sedang dibicarakannya? Beberapa media menggunakan lensa telefoto untuk menangkap dengan tajam 2 garis air mata keruh yang mengalir dari sudut mata Bernard Arnault. Para wartawan media yang tidak mengetahui kebenaran masalah tersebut mengira bahwa lelaki tua itu tersentuh oleh tindakan terima kasih Tawana Sweet, dan mereka semua membuat sketsa garis besar cerita yang menyentuh dalam pikiran mereka. Bernard Arnault, mantan orang terkaya di dunia dan pria baik hati, menyelamatkan semua turis di Pulau Cheval Blanc. Superstar internasional Tawana yang bersyukur segera membalas budi dengan menggelar 5 konser amal di Prancis. Bukankah ini contoh nyata persatuan besar masyarakat dunia dan kasih sayang antar manusia di seluruh dunia? Untuk sesaat, kamera terus-menerus menyoroti Bernard Arnault. Serangkaian berita yang menyentuh telah terbentuk di benak insan media berita ini. Pada saat ini, antusiasme penggemar di Prancis dan seluruh Eropa langsung menyala, dan mereka bersorak di depan layar. Orang-orang selalu menyukai Tawana, dan sekarang, karena rangkaian kejadian ini, mereka jatuh cinta pada pria tua kecil berambut perak ini. Untuk sementara waktu, popularitas Bernard Arnault di Prancis, Eropa, dan bahkan dunia meroket, mencapai puncak yang bahkan tidak dapat diimpikan oleh orang kaya lainnya. Ketika Bernard Arnault meninggalkan Istana Élysée, sejumlah media besar telah menerbitkan berita mereka di internet. Istri Bernard Arnault dengan gembira berkata kepadanya, "Saya sudah membaca setiap artikel, dan tanpa terkecuali, semuanya positif. Semua media memuji Anda, dan gaya penulisan serta retorikanya sangat bijaksana. Mereka sangat murah hati dalam memuji Anda, dan evaluasi mereka sangat tinggi." Benarkah? Bernard Arnault berdebar kencang karena gembira saat bertanya, "Sudah baca komentar-komentar di internet. Bagaimana sikap mereka?" Istri saya langsung berkata, "Mereka hampir 100% memuji dan mendukungmu. Banyak orang bahkan secara eksplisit mengatakan bahwa jika semua orang kaya di dunia bisa bertanggung jawab dan akuntabel sepertimu, mereka tidak akan membenci orang kaya." Komentar-komentar seperti itu disukai dan disuarakan oleh banyak orang. Banyak orang yang dulunya tidak puas dengan orang kaya sekarang memandangmu dengan cara pandang baru. Ya Tuhan, Bernard Arnault mendesah, jika keadaan terus seperti ini,
bisakah aku mencoba terjun ke dunia politik suatu hari nanti? Istrinya mencibir, umurmu berapa? Masih mikirin politik? Lagi pula, hal-hal kayak gini mungkin gak menarik buatmu, kan? Bernard Elno melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, kau tidak mengerti. Dulu tidak menarik, tapi sekarang menarik. Tiba-tiba aku menemukan perasaan itu, perasaan yang tak bisa dihadirkan oleh uang. Istrinya menggenggam tangannya dan berkata dengan serius, Bernard, kita semua sudah tua sekarang. Kita seharusnya menghabiskan sisa waktu kita untuk menikmati hidup, kan? Bernard Elno tersenyum tak wajar dan berkata dengan santai, kamu benar, tapi jangan khawatir, aku hanya berencana mengurangi energi untuk menghasilkan uang dan melakukan beberapa hal yang ingin kulakukan sekarang. Soal hidup, itu tidak akan terpengaruh sama sekali, jadi kamu bisa tenang. Lagi pula, meskipun kita ingin menikmati hidup, kita tidak bisa berhenti bekerja. Setelah sibuk sepanjang hidup, kita tidak bisa tiba-tiba bersantai sepenuhnya. Sang istri akhirnya merasa lega, mengangguk pelan, dan berkata kepadanya, kamu harus ingat bahwa meskipun kamu bertambah tua, kamu tetap harus mengutamakan kesehatanmu. Dia tidak tahu bahwa Bernard Elno sedang mendesah dalam hatinya saat ini, kamu benar, kita berdua sudah sangat tua, tetapi kamu tidak tahu bahwa aku telah meminum pil peremajaan, dan pil berikutnya hanya berjarak 50 miliar poin pengalaman. Saya sudah menghasilkan cukup uang dan menikmati hidup mewah seumur hidup, dan kerajaan barang mewah yang besar ini masih menghasilkan lebih banyak kekayaan bagi saya. Saya punya reputasi yang baik sekarang, dan itu pasti akan membantu saya menghasilkan lebih banyak uang di masa depan. Tentu saja, saya harus mencoba sesuatu yang berbeda. Tuan Wade telah meletakkan fondasi yang begitu kokoh bagi saya sekarang. Beliau telah menempatkan saya di panggung yang begitu tinggi hampir tanpa usaha. Panggung seperti itu tak mungkin dibangun dengan uang. Jika saya tidak memanfaatkan kesempatan besar ini, saya tidak hanya akan menyesali diri sendiri, tetapi juga kultivasi Tuan Wade. Lagi pula, saya masih punya umur panjang, setidaknya 30 atau 40 tahun lagi.